Kenapa? Masih marah sama aku soal rapat pendanaan? Kamu sudah tahu kalau keluarga Jiang bukan Kiningsu tapi Huozhi kan? Siapa yang bilang? Kamu memang sudah tahu. Kamu dan Huozhi masih sering menertawakanku kan? Menertawakan aku yang bodoh dan tolol. Menertawakan aku yang dikelabui kalian tanpa sadar. Bur, tenang dulu, aku tidak bilang ke kamu. Hanya karena takut kamu membuat masalah. Kamu takut aku ikut campur ya? Atau kamu memang tidak pernah menganggap aku sebagai adikmu? Sebagai bagian dari keluarga Jiang? Sejak kecil aku selalu menganggapmu sebagai adik kandung. Kamu seharusnya tahu itu. Aku tidak tahu. Aku terlalu percaya padamu. Aku pikir kamu benar-benar menyayangiku, benar-benar menerimaku. Sekarang aku akhirnya mengerti di matamu Jiang Chun. Aku Jiang Boer hanyalah orang luar. Anak haram yang entah dari mana ayah bawa. Jangan bilang begitu tentang dirimu. Jangan berpura-pura. Kalau bukan kamu yang menyuruh Huozhi menemui Chen Linsheng, dia bisa tidak datang ke rapat pendanaan. Kamu membuatku malu di depan semua orang. Lalu kamu yang jadi pahlawan. Kamu hanya ingin member the Huoxinyo orang. Kalau kamu satu-satunya pewaris grup Jiang, sedangkan aku Jiang Boer bukan apa-apa. Huozhi pernah menemui Chen Linsheng. Jangan bilang kamu tidak tahu. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku tahu sekarang apapun yang aku katakan kamu tidak percaya. Ini tidak ada hubungannya dengan Huozhi, jangan cari masalah dengannya lagi. Ini bukan urusanmu. Sudah tidur. Belum, kamu kehilangan sesuatu lagi ya? Aku cuma mau tanya kamu baik-baik saja. Sudahlah, istirahatlah lebih awal. Makan satu ya. Setelah makan hati akan lebih tenang. Sudah larut, ada perlu. Kamu sudah menemui Chen Linsheng. Sebenarnya aku sudah tahu kalian pernah punya hubungan. Awalnya aku pikir Chen Linsheng mendekati Bur untuk proyek Bintang 5. Ternyata aku salah. Dia melakukannya untukmu. Aku benar-benar tidak sengaja menyembunyikan ini darimu, maaf. Jangan minta maaf padaku. Aku harus berterima kasih padamu. Aku tahu kamu mencarinya untuk urusanku. Sebenarnya, aku benar-benar tidak ingin mengganggu dia dan Bur. Tapi aku juga tidak bisa memikirkan cara lain. Ya sudah, begitu saja. Meskipun Chen Linsheng memiliki banyak masalah ini itu, tapi aku rasa dia benar-benar menyukai Bur. Lalu kalian kenapa dulu putus? Karena ibunya bilang aku selingkuh, bilang melihatku dengan pria lain di hotel. Aku benar-benar tidak. Sebenarnya, ibunya Chen Linsheng memang tidak pernah menyukaiku, menganggap aku tidak pantas untuknya. Jadi apapun alasannya, aku bisa memahaminya. Mikir apa? Mikir gimana cara berterima kasih padamu. Tender kita sukses. Meskipun Bur masih salah paham padaku. Tapi, setidaknya aku bisa mempertahankan hasil kerjaku. Aku akhirnya mengerti. Jiang Group bukan hanya milik keluarga Jiang, tapi juga banyak pemegang saham lainnya. Termasuk karyawanku. Aku harus bertanggung jawab pada mereka. Aku lega kamu bisa berpikir begitu.
Sebenarnya yang aku khawatirkan adalah kamu. Bur sekarang sudah tahu kamu berpura-pura jadi Kiningsu. Kedepannya kamu harus hati-hati. Sebenarnya saat aku bicara dengan Chen Linsheng, aku sudah memikirkannya. Tenang saja, aku bisa mengatasinya. Kalau tidak sanggup jangan dipaksakan. Bur kan adikmu, bukan monster mengerikan. Kamu benar-benar mau berterima kasih padaku. Ya traktir aku es krim lagi. Aku kasih tahu nanti sakit perut jangan salahkan aku. Aku tidak akan. Chen Qianmera, aku sudah tahu hubungan Huoshi dan Chen Linsheng. Tapi adikmu sedang mesra dengan Chen Linsheng. Kamu mau aku bilang apa? Dia pasti tahu meskipun kamu tidak bilang. Huoshi ini benar-benar ya. Aku sudah berusaha keras menutupinya untuknya tapi dia malah. Semuanya diceritakan demi kamu tapi. Menurutku cewek ini lumayan baik. Kali ini, jangan sampai kamu lewatkan. Baiklah, aku tidak akan bilang lagi kamu yang putuskan sendiri. Ngomong-ngomong waktu aku suruh kamu menyelidiki Huoshi, apa kamu sudah cari tahu kenapa dia putus dengan Chen Linsheng? Katanya mereka berdua hampir menikah. Tiba-tiba ibu Chen Linsheng menentang. Benarkah? Huoshi bilang ibunya melihat dia masuk hotel dengan seorang pria. Huoshi. Sepertinya tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Jadi kamu suruh aku menyelidiki. Sebenarnya aku tidak perlu menyelidiki, kamu juga pasti sudah tahu kan. Kiningsu ini, demi bisa memanfaatkan Huoshi. Pertama bikin dia kehilangan pekerjaan lalu, bikin dia putus cinta. Bukan tidak mungkin. Entah apa yang akan dipikirkan Huoshi jika tahu semua ini. Kamu urus saja dirimu sendiri dulu. Waktunya hampir habis hari ini masih ke rumah sakit. Rapikan semua ini. Aku yang akan ke rumah sakit baik. Sekretaris Fang ini, data proyek Shanghai yang kamu minta baik. Kalau begitu aku pulang dulu silakan sibuk. Maaf Nona Jiang kamu bikin aku kaget. Mana Sekretaris Fang? Dia dan Direktur Jiang baru saja pergi. Kapan kembali? Aku juga tidak tahu. Kontrak yang dia janjikan belum diberikan padaku. Kalau begitu aku telepon dia untukmu. Tidak perlu, tidak apa-apa kamu sibuk saja, aku cari sendiri. Baik kalau begitu aku pergi dulu. Aku sudah tahu. Pasti kamu yang membantu kakakku menyelidiki Huoban. Kenapa kamu bisa sampai ke panti asuhan? Kamu pasti Huozi kan? Orang yang membantahku di keluarga Jiang kemarin pasti kamu kan? Aku yakin Kiningsu tidak akan berani meskipun diberi 2 nyali. Sekarang aku mengerti. Aku tahu Chen Linsheng sudah bilang padamu, katakan saja apa yang kamu inginkan. Tapi satu hal percayalah padaku. Aku dan Chen Linsheng sudah benar-benar putus, dan aku tidak akan mengganggunya lagi. Aku mencarinya juga hanya untuk menyelesaikan semuanya. Kamu cari dia untuk menyelesaikan masalah. Atau untuk membantu kakakku melawanku, aku tahu pasti. Jiang Boer, kamu salah paham.
Kakakmu bahkan tidak tahu. Kapan hubunganmu dengan kakakku jadi begitu baik? Kakakku melarangku mengganggumu, dan kamu begitu membelanya. Sayang sekali, jika kakakku bertemu denganmu 3 tahun lalu, bukan Kiningsu. Kurasa kalian berdua akan lebih cocok. Apa maksudmu? Kamu benar-benar tidak mengerti. Kecelakaan di jalan layang 3 tahun lalu, kamu seharusnya ingat. Dan bekas luka di punggungmu, itu tertinggal saat itu. Aku tidak salahkan bagaimana kamu tahu. Aku tidak hanya tahu itu, aku juga tahu bekas lukamu. Itu karena menyelamatkan seseorang. Penasaran bagaimana aku tahu? Karena orang yang kamu selamatkan itu adalah kakakku Jiangchun. Sejak kecelakaan 3 tahun lalu, kakakku terus mencarimu. Tapi kamu seperti menghilang. Tidak lama kemudian, dia melihat Kiningsu di sekitarku, selalu berputar. Dia salah mengira itu kamu, dan bersiap menikahi Kiningsu, tidak peduli ayahku menentang. Dia sangat teguh. Tapi kakakku tidak tahu dia salah menikahi orang. Bagaimana bisa begini? Jiangchun tidak memberitahuku, kakakku juga tidak. Kiningsu tentu tidak akan memberitahumu. Dan tidak hanya itu, dia agar kamu rela tinggal di keluarga Jiang. Membantunya menutupi. Dia bahkan membuatmu kehilangan pekerjaan. Anak itu dia yang bawa. Dan dia menyuap petugas kebersihan TK. Ambil uang ini. Jangan muncul lagi di kota ini. Dan jangan hubungi orang TK lagi, mengerti? Baik? Tidak mungkin, saat itu aku belum bertemu dengannya. Tapi Kiningsu sudah menemukanmu. Kamu pikir perpisahanmu dengan Chen Linsheng tidak ada hubungannya dengannya? Kenapa ibu Chen Linsheng begitu yakin kamu yang selingkuh? Siapa yang membuat anakku menyukaimu? Tapi sekarang kamu mengkhianati dua pihak. Kamu membuat anakku memakai tudung hijau. Apa kamu benar-benar berpikir dia bicara tanpa dasar? Kamu pikir Kiningsu setelah mengenalmu, baru mulai memanfaatkanmu? Sebenarnya sejak dia tahu tentang keberadaanmu, dia sudah merencanakan semuanya. Dia mengakuimu bukan karena ikatan saudara, tapi sepenuhnya demi menjaga posisinya sebagai Nyonya Jiang di keluarga Jiang. Jangan bicara lagi, aku tidak percaya. Aku tidak percaya satu kata pun. Huoshi, kau pikir kau telah menipu semua orang. Tapi sebenarnya orang yang paling bodoh adalah dirimu sendiri. Bagaimana rasanya dibohongi oleh kakak perempuanmu sendiri dan tidak menyadarinya? Aku pikir aku akan sangat merasa saat melihatmu. Tapi tak disangka saat melihatmu sekarang aku hanya merasa kasihan. Rasanya bagaimana dikhianati oleh orang terdekat. Semua bukti ada di sini, percaya atau tidak terserahmu. Tapi ada satu hal yang kuharap benar. Bahwa kamu dan Chen Linsheng benar-benar tidak punya hubungan apapun. Jika tidak, aku tidak akan tinggal diam. Tuan-tuan, bangunlah. Tuan, jangan tidur. Jiangchun. Orang itu 3 tahun lalu adalah Jiangchun, tapi wajahnya penuh darah. Jiangchun, Tuan, bangunlah, Tuan. Aku bahkan tidak mengenalinya. Xiaozi, hari ini adalah hari kebangkitan kita sebagai saudara. Baiklah, ingatlah ini. Mulai sekarang kamu tidak sendirian lagi. Apapun yang terjadi, kamu bisa memberitahuku. Kamu punya kakak, sekarang kita berdua bersaudara. Saling mendukung, ayo cepat bersihkan. Kenapa pulang begitu malam? Aku meneleponmu tapi tidak bisa dihubungi. Apa kamu tahu aku hampir mati khawatir? Huoshi, kenapa kamu bisa berpikir begitu? Aku hanya punya kamu sebagai adikku. Aku susah payah baru menemukanmu. Kamu tidak bisa meninggalkan kakakmu.
Aku tidak percaya. Kenapa? Mengapa kakak melakukan ini padaku? Bur, mari kita bicara. Aku nggak ada yang perlu dibicarain sama kamu. Kamu cuma pengen ngomongin Huozi kan? Kamu takut aku bakal ganggu dia ya? Aku kasih tahu udah telat. Telat apaan? Kenapa kamu khawatir ya? Jiangchun, jangan lupa. Kiningsu itu istri kamu, bukan Huozi. Kamu ngapain aja sama Huozi? Nggak ada apa-apa, cuma aku ngomongin hal yang selama ini kamu sembunyiin. Aku kasih tahu dia soal kecelakaan 3 tahun lalu. Kenapa kamu nikahin Kiningsu? Apa yang Kiningsu lakuin ke dia? Aku bakal ngomong semuanya, kalian nggak pengen aku tenang. Ya udah, kita semua nggak bakal tenang. Kamu. Bur, bener. Aku kira udah bohongin semua orang. Ternyata aku yang paling bodoh. Huozi. Kamu kenapa datang? Aku tahu Bur udah kasih tahu aku. Semua yang perlu aku tahu. Yang nggak perlu tahu juga udah tahu. Kamu harus tahu aku nggak kasih tahu kamu karena takut kamu sakit hati. Aku takut kamu bakal sedih kalau tahu. Jiangchun, aku terima usulan kamu. Usulan apa? Aku kasih kamu kebebasan. Semua ini karena aku. Harus berakhir karena aku juga. Aku udah terlalu banyak terima pukulan dari Qin Yingsu. Nggak ada bedanya sama yang ini. Aku sekarang bener-bener sadar. Kamu nggak apa-apa kan? Maaf. Udah malam. Kamu pulang dan istirahat aja. Usulan apa? Kakak sama anak udah tidur. Tidur, dia lagi nggak stabil emosinya. Malam-malam sering susah tidur, jadi siang anak tidur. Dia ikut tidur juga. Xiaozi udah capek setengah mati, istirahat dulu. Sini mama potongin semangka buat kamu. Qin Yingsu. Xiaozi. Anak ini kok tiba-tiba pergi aja? Apa ini? Ini KTP Qin Yingsu. Dulu dia memanfaatkanku untuk menikah masuk keluarga Jiang. Menipu perasaan Jiangchun. Sekarang aku harus menyelesaikan ini. Lihat kan, aku bilang Kiningsu itu wanita jahat, kamu nggak percaya. Kamu malah membelanya di depanku, gimana sekarang? Sekarang tertipu habis-habisan kan? Betul kata kamu.
Jadi kamu mau menggantikan Qin Yingsu cerai sama Jiang Chun. Benar, aku nggak boleh lemah lagi. Aku dukung kamu. Kenapa dia yang nikah masuk keluarga kaya buat kamu? Ini penipuan pernikahan. Dengan dukunganmu, aku akan lakukan ini. Guozi, kamu nggak boleh lemah lagi. Ini hutangmu sama Jiang Chun. Jiang Chun, aku sudah siap. Dulu kamu bilang aku gantiin Qin Yingsu cerai sama kamu. Aku pikir-pikir aku bisa melakukannya. Aku cuma bercanda, kamu serius aja. Aku serius, aku nggak bercanda. Kamu harus dapat kebebasan dan kebahagiaan. Ketemu di kantor perceraian. Huozi, gimana sih bilang cerai langsung cerai? Jangan-jangan dia mau balas dendam sama Qin Yingsu. Aku cuma bercanda, dia serius aja ya. Aku tahu pasti Huozi tahu kebenarannya. Mau menebus dosa. Guozi, kamu nggak boleh lemah lagi. Kamu nggak tahu sudah bikin rugi berapa orang. Kamu nggak boleh menyakiti Jiang Chun lagi. Kamu harus kasih dia kebebasan. Cepetan, orang mau pulang kerja kok kamu baru datang. Cepet. Aku sudah di kantor perceraian kok kamu belum datang. Kamu di kantor perceraian. Kamu bawa KTP, aku mau cerai sama Jiang Chun. Benar, aku mau gantiin kamu cerai sama Jiang Chun. Kamu memanfaatkanku buat lakuin hal-hal jahat. Aku harus selesaikan ini. Huozi, kamu nggak punya hak, aku kasih tahu. Kamu masih bisa berubah kalau nggak. Kalau nggak, aku putus hubungan sama kamu. Yang harus berubah itu kamu. Aku kasih tahu, aku nggak akan terus begini. Apapun yang kamu bilang hari ini, aku akan gantiin kamu cerai sama Jiang Chun. Kamu pakai hak apa? Kamu pakai hak apa gantiin aku cerai? Huozi, aku kasih tahu kamu nggak punya hak. Kamu tidak bisa menghalangi perasaanku terhadap Jiang Chun. Kamu tidak bisa menghentikan pernikahan kami. Kamu dan dia cuma orang asing. Tentu saja aku punya hak. 3 tahun lalu di terowongan Jiazhou Bei yang menyelamatkan Jiang Chun adalah aku, bukan kamu. Kamu sudah tahu. Ya. Aku sudah tahu semuanya. Kamu yang membawa anak itu dari TK. Kamu yang membuat Ibu Chen Lingsheng berpikir aku selingkuh. Kamu yang memaksaku tetap bersamamu. Dan membuatku berbohong pada kakak Jiang Chun. Kamu sangat mengecewakanku. Kamu bahkan tidak layak aku panggil kakak. Baiklah. Kamu ingin memutuskan hubungan. Kalau begitu putus saja. Anggap saja aku tidak pernah menemukan keluarga. Huozi. Tidak ada yang bisa menghalangi perasaanku terhadap Jiang Chun. Tidak ada yang bisa membuatku bercerai. Tidak boleh.
Nona bercerai itu tidak salah. Ada orang yang melakukan hal yang salah. Dia tidak akan mengaku salah. Karena mereka pikir mereka tidak salah, yang salah adalah orang lain. Nyonya, kami sudah tutup. Kalau ada urusan datanglah besok. Kalau kamu datang setengah jam lebih awal, kamu sudah bisa mendapatkan surat cerai. Kamu sudah bebas. Bahkan jika aku mendapatkannya, apakah kamu akan hidup dengan rasa bersalah selamanya? Kamu tidak bisa melakukan hal yang menyakiti orang lain, bahkan jika orang itu pernah menyakitimu. Aku benar-benar ingin membantumu. Aku tahu aku pernah salah mengira Qiningsu adalah kamu. Ini kesalahanku. Dalam hal ini Qiningsu juga tidak bersalah, aku harus bertanggung jawab padanya. Setelah kita bercerai, aku berjanji, aku bisa membuatnya hidup berkecukupan. Tapi bagaimanapun ini urusanku dengannya. Aku tidak ingin kamu ikut campur, mengerti? Aku tahu kamu bermaksud baik. Sampai saat ini, kamu masih bisa memikirkan orang lain. Kamu juga begitu, bukan? Yingsu. Kamu tahu dia bukan Qiningsu. Kalian berdua bersekongkol menipuku, Huozhi. Kenapa kamu memperlakukan saya seperti ini? Sudah cukup. Jangan keterlaluan. Saya keterlaluan, kalian berdua yang keterlaluan. Kalian berdua diam-diam pergi cerai tanpa bilang sama saya, kalian berdua yang keterlaluan. Tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Kamu berhenti. Tidak cerai. Ada orang saya tidak bisa cerai. Saya tidak bisa cerai, kamu buka pintu. Sudah saya bilang. Ada urusan besok saja datang lagi. Saya tidak cerai. Kamu gila. Kalau tidak pergi saya laporkan ke polisi. Buka pintu. Kamu buka pintu, saya tidak cerai. Tidak cerai. Buka pintu. Maaf. Tanpa saya, hidupmu tidak akan lebih buruk dari sekarang. Sekarang saya akhirnya tahu, Qiningsu itu orang yang egois. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Masalah saya dengan Qiningsu akan saya selesaikan sendiri. Kamu tidak perlu ikut campur. Kamu benar. Saya ini Huohi. Saya tidak bisa jadi Qiningsu. Apa yang dia lakukan, saya tidak bisa lakukan. Kamu juga tidak perlu jadi seperti dia.
Kiningsu itu anakmu kan? Iya, kenapa dengan anak saya? Mana anak saya? Anakmu membuat masalah, dia bawa batu. Memecahkan kaca kantor perceraian, sudah dilaporkan ke polisi. Sampai di kantor polisi, dia terus bicara ngawur. Akhirnya kami berhasil mendapatkan nomor telepon dan alamatmu. Ini saya. Mama, Xiaoxi. Mama kenapa? Dia bilang Yingsu memecahkan kaca kantor perceraian. Itu mana dia? Di rumahmu ini anak kembar. Iya, di mana anak saya? Jangan khawatir, dia ada di dalam. Kalian berdua harus ada yang tinggal di sini untuk urus berkas. Saya yang urus berkas. Xiaoxi, kamu tunggu di sini, aku cari Yingsu. Ini harus diisi. Yingsu. Kamu adiknya Kiningsu. Ya, Kalian lebih baik bawa dia ke rumah sakit untuk diperiksa. Kami sangat curiga. Kiningsu punya masalah kejiwaan. Mama Yingsu. Kenapa baru sekarang kamu jemput aku? Aku juga tidak tahu kenapa. Aku hancurkan itu. Kaca kantor perceraian. Aku juga tidak bercerai. Kenapa aku harus ke kantor perceraian? Ya kamu baik-baik saja kan Yingsu? kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Jiang Chun hari ini sama sekali tidak berniat bercerai denganmu. Kami juga tidak mengurus surat-surat. Kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Awalnya kamu yang mengejar aku, kamu tahu tidak? Kamu bilang akan baik padaku. Kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Kamu tahu tidak? Aku melakukan ini bukan hanya untuk diriku sendiri. Aku melakukannya untukmu, kamu tahu tidak? Aku ingin memberimu anak laki-laki aku di keluarga Jiang untukmu. Jiang Boer adalah anak haram ayahmu. Ayahmu begitu baik padanya, suatu hari nanti. Dia akan mengambil semua yang kamu miliki, kamu tahu tidak? Kenapa tidak percaya padaku? Yingsu. Yingsu, jangan nakut-nakuti Mama Yingsu, kamu kenapa sih? Kita duduk dulu sebentar. Ayo duduk. Pelan-pelan. Minum air sedikit. Bagaimana? Ayo. Mama bagaimana? Dokter bilang belum bisa memastikan, masih perlu observasi lebih lanjut. Diberi sedikit obat penenang. Xiaozi. Aku lihat kakakmu kali ini tidak seperti berpura-pura. Lebih baik ikuti saran dokter. Kakak, apa yang kamu katakan kemarin benar. Aku bilang apa? Kamu bilang, Jiang Boer adalah anak haram ayah Jiang Chun. Aku tidak tahu. Bukan aku yang bilang. Aku tidak sengaja dengar telepon ayah. Aku benar-benar tidak sengaja dengar. Tidak sengaja dengar ayah telepon. Aku tidak sengaja. Kamu deh. Xiaoya. Aku nemu rambutnya. Berapa helai?
1-2 helai lah. Mana cukup cari lagi beberapa helai. MAJ bersih-bersihnya terlalu rapi. Cuma nemu 1-2 helai. Kamu cari cara sendiri kalau nggak bisa saat Jiang Chun nggak sadar. Cabut 2 helai. Oke, aku ngerti. Cabut. Kamu kan bukan datang buat ambil baju nggak ketemu. Nggak ketemu. Aku bantu cari ya bajunya kan aku yang susun. Nggak usah. Aku nggak tahu mungkin taruh di mana. Kok kamu datang? Mas Anda sudah pulang. Aku pulang ambil beberapa baju. Sebelumnya buru-buru bawa koper. Jadi bajunya nggak cukup. Kok kamu nggak ke rumah sakit? Hari ini kantor lembur aku ambil barang dulu terus ke rumah sakit. Mandi dulu yuk. Maksudku lihat deh hari ini di luar panas banget. Kamu pasti berkeringat mandi biar adem. Ya hari ini di luar emang panas. Yingsu benar. Lihat deh mandi biar segar. Mas Anda gimana? Rumah sakit kantor bolak-balik emang capek. MAJ ini bukan Qin Ningsu. Dia Huozi, adik kembar Qin Ningsu. Jangan salah. Lagian ini juga bukan rahasia. Kamu dengerin aku hidup kembali ke hidupmu sendiri. Temukan kembali hidupmu yang sebenarnya. Maaf MAJ. Sembunyiin kamu selama ini. Gak apa-apa tapi. Kalian berdua emang mirip banget. Aku sebentar lagi ke rumah sakit bikin mie buat aku dong lapar. Aku bikin bakso buat kamu ya. Kamu kan paling suka makan pangsit yang aku masakin. MAJ bantu aku. Aku bilang juga nggak pernah lihat Yingsu. Bukan Qin Ningsu yang bungkus pangsit. Masakan Nona Huo emang enak. Jangan bilang aku beneran pengen makan ini. Kamu makan banyak-banyak di panci masih ada. Tuan silakan makan pelan-pelan, aku mau bersihin kamar mandi dulu. Oke. Aku bantu. Gak usah, tadi aku nggak mandi cuma cuci muka, nggak ada yang perlu dibersihin. Aku dengar dari MAJ kamu akhir-akhir ini capek banget. Harus ke kantor terus ke rumah sakit jenguk ayahmu. Pasti sibuk banget ya. Tetap aja terima kasih ya. Kalau nggak aku nggak bakal nemu posisi di kantor. Rambutmu kok ada yang keemasan. Jangan bercanda rambut keemasan. Aku kan bukan orang asing rambut keemasan. Beneran ada di sini. Beneran? Cabut, aku mau lihat. Sini pelan-pelan. Keras juga cabutnya, gimana yang keemasan di mana? Kayaknya aku salah lihat, cuma pantulan cahaya. Kan aku bilang makan pangsit bisa bikin rambut keemasan. Enak. Qin Ningsu gimana kabarnya? Perceraian gak jadi, kamu udah bilang ke dia kan? Udah, tapi dia mentalnya nggak stabil. Mungkin juga nggak dengerin. Gila lagi, jangan gitu. Aku rasa kali ini nggak kayak pura-pura. Licik banget sih. Aku saranin kamu jauhin orang kayak gitu. Kamu sama Bur gimana? Ya gimana lagi? Dia pikir aku yang suruh kamu cari Chen Linsheng. Sengaja bikin dia malu di rapat pendanaan. Udah beberapa hari ini dia nggak ngomong sama aku. Aku udah jelasin tapi dia nggak percaya. Ya udahlah, kan kita satu keluarga. Bagaimanapun juga dia adikku. Bur beneran diadopsi sama ayahmu ya? Iya, kenapa? Nggak cuma aku mikir. Ayahmu sayang banget sama dia, jarang-jarang. Mungkin karena dari kecil aku sering ngeyel sama ayah. Jadi dia lebih suka Bur yang lebih penurut.
Atau mungkin orang tua lebih suka anak perempuan. Who was he? Chen Linsheng. Zhang Zong. Aku sedang mencari kamu malah datang sendiri. Beginilah. Panti asuhan ingin membangun ruang baca aku yang mencari dia untuk urusan ini. Tidak penting, sebenarnya aku sudah mau mencari kamu untuk bicara. Ikut aku. Takut ya? Tidak apa-apa. Kamu seharusnya sudah jelas dengan hubunganmu dengan Huozi. Mengapa kamu masih mencari dia? Aku khawatir Bur akan membuat masalah untuk Huozi. Aku datang untuk melihat dia. Kamu khawatir. Sekarang yang harus kamu khawatirkan adalah Jiang Boer. Jangan bimbang di antara dua wanita. Ini nasihatku untukmu. Aku sudah memilih dengan jelas. Tidak seperti beberapa orang masih terus mengingat Huozi. Kamu maksud apa? Huozi seharusnya menjalani hidup barunya. Dan dalam hidup barunya tidak ada kamu. Juga tidak ada apapun dari keluarga Jiang. Seharusnya juga tidak ada kamu. Tenang saja. Aku akan memberikan penjelasan pada Bur. Tanggung jawab yang harus diambil aku akan ambil. Kamu seharusnya bersyukur. Huozi membantumu mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Kalau tidak, kamu sudah lama dikeluarkan oleh Bur. Pergilah, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Chen Linsheng benar sampai saat ini. Apalagi yang bisa kamu harapkan? Seharusnya kembalikan ketenangan pada Huozi. Dia punya hidupnya sendiri. Dan kamu juga punya hidupmu sendiri. Kalian tidak bertengkar kan? Kamu lihat aku seperti orang yang suka bertengkar. Kamu belum mengenal aku ya, kalau bertengkar pasti aku yang kalah. Aku kaget, aku pikir kalian akan bertengkar. Apa yang kamu cari? Aku mencari kamu, tidak ada urusan penting. Khawatir sama kamu. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya pada Bur, aku tidak ingin menyembunyikan apapun darinya. Tapi memikirkan sifat Bur, aku takut dia akan membuat masalah untukmu. Kamu benar, kalian berdua saling mencintai. Seharusnya saling jujur. Sepertinya dia tidak membuat masalah untukmu. Jangan khawatir tentang aku malah. Kamu harus khawatir tentang Bur. Keluarga Jiang mungkin akan menghadapi banyak masalah akhir-akhir ini. Bagaimana kamu tahu? Benar begitu. Jiang Chun di perusahaan bukan merebut sorotan Bur. Saudara kandung pasti ada jarak. Bur juga sangat manja. Selain itu, Paman Jiang masih di rumah sakit. Masalah keluarga Jiang sudah cukup banyak bukan? Huozi, apakah kamu terlalu peduli dengan keluarga Jiang? Aku ada ya. Kamu memang sangat aktif. Raja tidak buru-buru, Kasim yang buru-buru. Tapi Jiang Chun sama sekali tidak tahu Jiang Boer adalah adiknya. Lagi pula apakah mereka saudara kandung? Harus tunggu hasil tes DNA baru tahu. Jiang Chun tidak tahu. Aku kira Jiang Chun minta tolong padamu. Apa kamu juga merasa aku terlalu peduli dengan keluarga Jiang? Kamu bukan hanya peduli. Sekarang kamu hampir jadi anggota keluarga Jiang. Jujur saja padaku, mengapa kamu begitu membantu Jiang Chun? Aku merasa bersalah padanya. Kalau bukan karena aku, dia tidak akan menikahi Qin Yingsu. Tidak menikahi Qin Yingsu, tidak akan terjadi semua ini. Dia seharusnya sangat bahagia. Aku yang merampas kebahagiaannya. Jadi aku harus membalasnya.
Aku akhirnya mengerti. Kamu ini di kehidupan sebelumnya belum selesai menyelamatkan bumi. Di kehidupan ini lanjut menyelamatkannya. Jangan bercanda deh. Aku juga baru sadar, kamu pasti di kehidupan sebelumnya menyelamatkan bumi. Kalau tidak di kehidupan ini, bagaimana bisa dapat pacar secantik George? Baiklah, baiklah. Kalau hasilnya sudah keluar, aku akan Semakin kabari cepat kamu semakin secepatnya. baik, terima kasih.